Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal tentang aturan pencacahan dan peluang. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan di sini kita akan bahas beberapa soal lanjutannya. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan, dan khususnya buat kamu yang sudah join di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut. Berapa banyak urutan 5 gambar yang berbeda yang dapat digantung pada sebuah tali sehingga satu gambar secara khusus diletakkan pada A di tengah-tengah atau pusat, B salah satu ujung atau tepi. Untuk yang bagian A, karena dia ada 5 gambar, kita buat gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada satu gambar yang kita tempatkan di tengah, kita pilih gambar tersebut berarti satu pilihan. Misalkan kita ambil gambar yang ujung kiri ini sebagai gambar yang akan kita tempatkan di posisi di tengah. Berarti untuk gambar-gambar di posisi awal ini, yang sisanya adalah 4 buah gambar. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita memiliki 4 buah kemungkinan. Selanjutnya, setelah kita misalkan memilih satu buah gambar lagi, di sisanya yang lain tersisa 3 kemungkinan. Begitu juga berkurang 1, tersisa 2 kemungkinan, dan terakhir 1 kemungkinan. Maka caranya adalah tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, dikali 1 tetap, dikali 2 menjadi 24 cara. Berarti yang di bagian A jawabannya adalah sebanyak 24 cara. Untuk yang bagian B, salah satu ujung, kita berbagi 5 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5. Kita misalkan kita memilih satu buah gambar yang akan kita tempatkan di posisi ujung. Ada satu kemungkinan. Berarti di dalam hal ini tersisa 4 buah gambar, 3, 2, dan 1. Tadi kita memilih bahwa ujung yang kita dapatkan adalah di ujung sebelah kiri. Karena di salah satu ujung dan tidak disebutkan ujungnya mana, berarti kita bisa mengasumsikan juga bahwa kita bisa menempatkan gambar tersebut di ujung sebelah kanan. Kita anggap ini 1, maka nanti sebelah sini kita mulai dari angka 4, 3, 2, dan 1. Ini kalau kita kalikan, yang bagian atas adalah 24, bagian bawah adalah 24, maka total caranya menjadi 48 cara untuk menempatkan gambar tersebut di salah satu ujung atau bagian tepinya. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 2. Gambar di atas menunjukkan jalan yang telah dilalui dari tempat A ke C. Tulislah hasil yang mungkin bagi rute perjalanan itu. Dan kalau kita perhatikan, dia meminta tulislah hasil yang mungkin, berarti kita mau manualkan, menuliskan jawaban-jawaban rute yang mungkin. Jadi kalau kita pilih rute dari A ke B, itu ada 3 pilihan, baik melalui D, E, maupun F. Sementara dari B ke C ada 2 jalur pilihan, baik melalui G maupun melalui H. Kalau kita manualkan, kita bisa memilih jalurnya itu adalah A, P, B, dilanjutkan dengan B, G, C, atau A, P, B, dilanjutkan dengan B, H, C. Yang kemungkinan kedua adalah A, E, B, dilanjutkan dengan B, G, C, A, E, B, kemudian dilanjutkan dengan B, H, C. Yang terakhir adalah A, F, B, dilanjutkan B, G, C, dan A, F, B, dilanjutkan dengan B, H, C. Itulah hasil-hasil yang mungkin bagi rute perjalanannya. Sementara kalau kita mau cuma sekedar mencari hasilnya, maka dari A ke B ada 3 pilihan cara, dari B ke C ada 2 pilihan cara, maka totalnya adalah 6 cara. Cuma karena tadi dia minta menuliskan hasil yang mungkin, maka kita rincikan hasil-hasil dari masing-masing jalur yang tersedia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kota A dan B dihubungkan oleh 2 jalan, dan kota B dan C dihubungkan oleh 5 jalan, sedangkan kota C dan D dihubungkan oleh 6 jalan. Seseorang berangkat dari kota A ke kota D, berapa banyak rute yang dapat dia lalui? Berarti rutenya adalah A ke B 2 cara, dikali B ke C 5 cara, dikali C ke D 6 cara, 2 kali 5 10, dikali 6 adalah 60
cara atau 60 rute yang dapat ditempuh dari kota A ke kota D. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Berapa banyak nomor telepon yang terdiri dari 7 angka? Jika posisi angka 0 dan 1 tidak boleh menempati posisi pertama. Artinya di 0 dan 1 ini tidak boleh di pertama, berarti kita mulai dari kemungkinan adalah angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemungkinan angka yang bisa menempati posisi pertama jika 0 dan 1 tidak diperbolehkan. Kemudian nomor telepon itu bisa kita jumpai nomor yang berulang ya. Jadi kita bisa menempatkan angka kedua, tidak disyaratkan apa-apa lagi. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Berarti ini ada 10 cara. Kemudian dengan logika yang sama, di cara yang kedua juga 10 cara, 10, 10, 10, dan 10. Kalau kita kalikan ini 10-nya sebanyak 6 kali, berarti 1 juta. Berarti jawabannya adalah 8 juta kemungkinan nomor telepon yang bisa kita buat dari 7 angka apabila angka 0 dan 1 tidak boleh kita tempatkan di posisi yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Berapa macam susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata domain tanpa ada pengulangan jika A huruf pertama adalah vokal? Jadi totalnya ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Huruf pertama vokal berarti boleh O, boleh A, maupun boleh I. Ada 3 kemungkinan. Kemudian total hurufnya ada 6. Dan kita perhatikan syaratnya adalah tanpa ada pengulangan. Berarti dari 6 huruf, misalkan kita sudah pakai huruf O, berarti tersisa 5 kemungkinan. Kita kurangi satu persatu, sisa 4, sisa 3, sisa 2, sisa 1. Maka cukup kita kalikan 3 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita peroleh hasilnya adalah sebanyak 360. Kemudian yang di bagian B, huruf ketiga adalah konsonan. Kita buat juga 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf konsonan pada posisi ketiga itu boleh huruf D, boleh huruf M, dan juga boleh huruf N. Jadi ada 3 kemungkinan huruf konsonan di posisi huruf ketiga. Kemudian setelah digunakan satu huruf, misalnya huruf D di posisi nomor 3, berarti tersisa 5 kemungkinan di posisi pertama, sisa 4, sisa 3, sisa 2, dan sisa 1. Sebenarnya kalau kita kalikan hasilnya juga sama ya, 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kemudian ini 6, 60 kali 6 berarti jawabannya juga 360. Sementara yang bagian C, kita tuliskan dulu 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf pertama, ketiga, dan kelima adalah huruf vokal. Jadi huruf vokal di posisi pertama, boleh A, O, ataupun I, ada 3 kemungkinan. Jika kita gunakan salah satu huruf konsonan di posisi nomor 1, maka di sisi nomor 3 tersisa 2 buah huruf vokal. Kemudian di posisi kelima tersisa 1 buah huruf vokal. Kemudian setelah kita mengisikan posisi-posisi dari huruf-huruf vokal, maka tersisa 3 buah lagi huruf konsonan. Jadi tersisa 3 konsonan, kita gunakan 1, tersisa 2, kita gunakan 1 lagi, tersisa 1. Kalau kita kalikan 3 kali 3, 9, kali 2, 18, kemudian kali 2, 36. Maka jawabannya sama dengan 36 macam susunan huruf yang dapat dibentuk jika kita tempatkan posisi pertama, ketiga, dan kelimanya adalah huruf vokal. Demikian pembahasan soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.